di akuntansi, tapi gue dikasih banyak tugas akuntansi. Gimana ya caranya? Oh iya, aku tahu. Aku cari aja di YouTube tentang materi akuntansi dasar. Pasti banyak. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Keisa. Sebelumnya, aku mau nanya dulu nih. Kalian ada yang pernah dengar gak sih soal akuntansi? Atau mungkin ada yang sudah jago nih di perakuntansian? Tapi tenang dulu teman-teman. Bagi kalian yang masih awam tentang akuntansi, gak usah merasa khawatir ya, karena tujuanku hari ini adalah untuk membahas mengenai salah satu materi dalam akuntansi, yaitu siklus akuntansi perusahaan jasa. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu nih, perusahaan jasa itu apa sih? Nah, perusahaan jasa merupakan suatu perusahaan yang kegiatan usahanya ditujukan untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan melalui pelayanan jasa-jasa tertentu. Dari pengertian tersebut, terdapat karakteristik dari perusahaan jasa, yaitu yang pertama, memberikan pelayanan kepada pemakai jasa. Lalu, yang kedua, produk yang dihasilkan perusahaan tidak berwujud, dikarenakan berupa jasa, yaitu yang bukan barang. Nah, contoh perusahaan jasa juga ada banyak ya teman-teman. Contohnya ada kantor akuntan publik yaitu PY, KPMG, Deloitte, dan PwC. Lalu ada di salon juga yaitu Hyatt Studio, dan barbershop, dan lain sebagainya. Dari hotel ada Hotel Mulia dan Hotel Fairmont. Lalu dari transportasi ada dari KAI, Garuda Indonesia, dan juga Transjakarta. Dan jangan lupakan ada juga pimpinan badan seperti Ganesha Operation, Nurul Fikri, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita mulai saja langsung ke materi tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama ada transaksi. Setiap perusahaan pasti memiliki suatu transaksi keuangan selama suatu periode tertentu. Dalam setiap transaksi ini bahkan terdapat bukti transaksi yang akan menjadi dasar pencatatan akuntansi oleh akuntan. Yang kedua ada jurnal. Jurnal merupakan tempat untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan. Semua bukti transaksi keuangan yang ada akan dilakukan penjurnalan oleh akuntan. Lalu yang ketiga ada buku besar. Setelah dilakukan penjurnalan, akuntan akan melakukan posting ke dalam buku besar sesuai dengan pos akun masing-masing. Terdapat dua kategori buku besar, yaitu yang pertama ada buku besar utama, digunakan untuk mencatat semua akun, mulai dari akun aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Setelah itu yang kedua ada buku besar pembantu, digunakan untuk merincikan akun tertentu yang terdapat dalam buku besar utama, seperti buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Yang keempat, setelah buku besar, dalam tahapan siklus akuntansi ada neraca saldo. Neraca saldo merupakan suatu daftar yang berisi seluruh nama akun dan saldonya yang berasal dari buku besar perusahaan. Yang kelima ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibuat pada akhir periode. Jurnal ini dibuat untuk menyesuaikan nilai akun-akun yang belum mencerminkan jumlah saldo yang sebenarnya. Yang keenam ada neraca saldo setelah penyesuaian, yang merupakan daftar dari semua akun beserta saldonya setelah semua penyesuaian diposting ke buku besar. Yang ketujuh ada laporan keuangan. Laporan keuangan ini merupakan hasil dari satu siklus akuntansi. Laporan keuangan ini berisi catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Nah, di laporan keuangan ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada laporan laba rugi. Yang kedua, laporan perubahan modal atau ekuitas. Yang ketiga, laporan posisi keuangan atau neraca. Yang keempat, laporan arus kas. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Setelah laporan keuangan ada yang kedelapan yaitu jurnal penutup. Jurnal penutup ini digunakan untuk menutup akun-akun nominal, preferred, dan divisar laba rugi supaya tidak terjadi
perhitungan ulang terhadap transaksi di periode berikutnya. Yang kesembilan, ada neraca saldo setelah penutupan yang berisi daftar yang seluruh akun real beserta saldonya. Dan itulah siklus akuntansi dari perusahaan jasa. Nah, sekarang aku mau ngejelasin contoh siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama, itu tahap 1 ada jurnal umum. Di sini diketahui bahwa pada tanggal 1 September 2023, Ibu KK mendirikan bimbingan belajar persiapan masuk perguruan tinggi yang bernama K Solution. Lalu di bawah ini transaksi yang terjadi selama bulan September 2023. Dalam transaksi pada tanggal 1 September 2023 dijelaskan bahwa Ibu K menyetorkan uang pada Bank Rakyat Indonesia sebesar 50 juta untuk modal usaha. Dari transaksi penyetoran uang untuk modal ini berarti kas perusahaan bertambah dan modal perusahaan bertambah, sehingga jurnalnya yaitu kas bertambah di sisi debit sebesar 50 juta dan modal bertambah di sisi kredit sebesar 50 juta. Lalu pada tanggal 25 September 2023 membayar gaji 9 juta rupiah. Dari transaksi tersebut perusahaan membayar gaji pengajar senilai 9 juta. Akibat dari pembayaran ini, maka beban gaji akan bertambah dan kas akan berkurang, sehingga jurnalnya yaitu akun beban gaji bertambah di sisi debit sebesar 9 juta dan akun kas berkurang di sisi kredit senilai 9 juta. Nah, di tahap yang kedua ini ada buku besar. Semua transaksi yang ada di jurnal umum dilakukan posting ke buku besar sesuai pos akunnya masing-masing. Yang pertama ada kas. Pada tanggal 1 September 2023 terdapat setoran modal sebesar 50 juta. Maka keterangan pada buku besar adalah setoran modal, kolom ref diisi JU1 yang artinya bersumber dari jurnal umum halaman 1, lalu kolom debit diisi nilai 50 juta dan kolom saldo juga diisi di sisi debit sebesar 50 juta. Lalu berlanjut di kas pada tanggal 2 September, 3, 4, 9, 10, 18, 25 September 2023. Setelah akun kas, selanjutnya ada pos akun piutang usaha pada tanggal 4 September, pos akun perlengkapan pada tanggal 1 September, iklan dibayar di muka pada tanggal 10 September, peralatan pada tanggal 2 September, utang usaha pada tanggal 2 September dan 9 September, modal Ibu K pada tanggal 1 September, prepay pada tanggal 18 September, pendapatan bimbel 3 September dan 24 September, lalu beban gaji yang paling terakhir adalah 25 September 2023. Nah, setelah buku besar, tahap ketiga ada neraca saldo. Format neraca saldo berisi nomor akun, nama akun, debit, dan kredit. Pengisian dimulai dari akun nomor terkecil hingga nomor terbesar. Untuk pengisian neraca saldo mengambil nilai saldo terakhir dari masing-masing akun. Setelah semua akun dimasukkan, akan dilakukan penjumlahan semua yang berada di sisi debit dan semua yang berada di sisi kredit. Jika hasilnya sudah sama, maka buku besar dan neraca saldo sudah benar. Di tahap keempat ini ada transaksi jurnal penyesuaian. Seperti yang terlihat pada gambar di samping ini, tanggal 30 September 2023 mencatat bahwa beban listrik untuk bulan ini sebesar 750.000 dan dibayar pada bulan berikutnya. Walaupun beban listrik bulan ini belum dibayar, tetapi perusahaan harus mengakui adanya beban listrik tersebut karena merupakan beban bulan September 2023. Dikarenakan beban listrik ini akan dibayar bulan depan, maka beban tersebut masih terutang dan mengakibatkan nilai utang perusahaan bertambah. Sehingga dengan adanya transaksi ini, jurnal penyesuaian yang dibuat adalah beban listrik bertambah di sisi debit sebesar 750.000 dan utang listrik bertambah di sisi kredit sebesar 750.000. Lalu pada tanggal 30 September 2023 beban sewa dihitung berdasarkan jangka waktu kontrak sewa, karena sewa yang dibayar perusahaan pada tanggal 1 September 2023 untuk masa sewa 1 tahun, sehingga perusahaan harus memperhitungkan
beban sewa setiap bulannya. Untuk mencari nilai sewa yang sudah menjadi beban dengan cara nilai sewa 1 tahun dikali 1/12, sehingga nilai sewa yang sudah menjadi beban yaitu 12 juta dikali 1/12 sama dengan 1 juta. Selanjutnya, jurnal untuk mencatat beban sewa yaitu beban sewa di sisi debit sebesar 1 juta dan sewa dibayar di muka di sisi kredit sebesar 1 juta. Di tahap kelima ini ada posting jurnal penyesuaian ke buku besar. Ini sama seperti posting jurnal umum ke buku besar. Bedanya, kolom ref diisi JP1, yang artinya berasal dari jurnal penyesuaian halaman 1. Nah, di tahap ke-6 ini ada neraca saldo setelah penyesuaian. Format neraca saldo setelah penyesuaian sama seperti neraca saldo, yaitu berisi nomor akun, nama akun, debit, dan kredit. Pengisian dimulai dari akun nomor kecil hingga nomor terbesar. Untuk pengisian neraca saldo, mengambil nilai saldo terakhir dari masing-masing akun. Akibat jurnal penyesuaian, terdapat beberapa akun yang mengalami penyesuaian, yaitu akun perlengkapan, sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, akumulasi penyusutan peralatan, uang listrik, beban perlengkapan, beban sewa, beban iklan, dan beban penyusutan peralatan. Berikut ini adalah neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah semua akun dimasukkan, akan dilakukan penjumlahan yang berada di sisi debit dan semua yang berada di sisi kredit. Jika hasilnya sudah sama, maka neraca saldo setelah penyesuaian sudah benar. Nah, pada tahap ke-7 ini adalah laporan keuangan. Terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Format laporan laba rugi adalah total pendapatan dikurangi total beban. Karena total pendapatan lebih dari total beban, maka perusahaan mengalami laba bersih senilai Rp88.900.000. Yang kedua adalah laporan perubahan modal. Modal akhir perusahaan berasal dari modal awal ditambah laba dikurangi preferred. Yang ketiga adalah laporan posisi keuangan. Nilai laporan posisi keuangan diambil dari neraca saldo setelah penyesuaian, kecuali untuk nilai modal diambil dari perhitungan laporan perubahan modal. Apabila total aset sama dengan total liabilitas dan ekuitas, maka laporan posisi keuangan sudah benar. Yang keempat adalah laporan arus kas. Laporan arus kas diambil dari transaksi kas masuk dan kas keluar selama periode September 2023. Pengelompokan aktivitas kas yaitu terbagi menjadi yang pertama adalah aktivitas operasi, berasal dari kegiatan operasional perusahaan seperti penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran, beban, pembayaran utang jangka pendek. Yang kedua ada aktivitas investasi, yaitu pembelian maupun penjualan aset tetap. Yang ketiga ada aktivitas pendanaan, yaitu adalah investasi pemilik, preferred, utang jangka panjang. Sehingga dari ketiga aktivitas tersebut, perusahaan berhasil memperoleh kenaikan arus kas bersih sebesar 85 juta. Karena periode ini merupakan periode pertama perusahaan beroperasi, sehingga tinggal terdapat saldo awal kas. Jadi, kas 30 September 2023 nilainya 85 juta ditambah 0 rupiah sama dengan 85 juta rupiah. Pastikan nilai kas di laporan arus kas sudah sesuai dengan yang ada di neraca. Apabila belum sesuai, berarti masih terdapat data yang salah. Pada tahap ke-8 ini ada jurnal penutup. Jurnal penutup digunakan untuk menutup atau menolkan akun-akun nominal, yaitu akun preferred, pendapatan, beban, dan ikhtisar laba rugi. Caranya, menjurnal akun tersebut dengan posisi kontrak dari posisi normalnya. Pendapatan saldo normalnya di kredit. Pada jurnal penutup, pendapatan dijurnal di sisi debit, sedangkan di sisi kreditnya ikhtisar laba rugi. Beban saldo normalnya di debit, sehingga supaya nilainya 0 pada jurnal penutup, akun beban dijurnal di sisi kredit dan dipasangkan dengan ikhtisar laba rugi di sisi debit.
Lalu menutup akun laba rugi ke modal. Jurnalnya intisar laba rugi debit, yang di modal adalah kredit. Terakhir, menutup akun prefer ke modal. Jurnalnya modal di debit, prefer ada di kredit. Dan di tahap 9 yaitu neraca saldo setelah penutupan atau tahap terakhir. Neraca saldo setelah penutupan hanya berisi akun-akun real, jadi akun-akun yang sudah ditutup pada jurnal penutup, yang seperti pendapatan, beban, prefer, ikhtisar laba rugi sudah tidak ditampilkan karena saldonya sudah nol. Tahap terakhir, sisi debit dan kredit ditotal. Apabila jumlahnya sama, maka neraca saldo setelah penutupannya sudah benar. Baik teman-teman, itulah materi kita hari ini mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Jadi, intinya siklus akuntansi adalah sebuah siklus penting yang harus diterapkan dalam sebuah perusahaan, baik itu perusahaan kecil ataupun besar. Siklus akuntansi akan mencerminkan seberapa baik perusahaan tersebut dalam mengelola keuangan perusahaan. Jika teman-teman masih merasa ada yang kurang dipahami dari penjelasan saya tadi, boleh ya teman-teman untuk komen di kolom komentar. Nanti akan saya balas satu persatu. Sampai bertemu di materi pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.